adalah pengganti sholat zuhur. Siapa yang telah melaksanakan sholat Jumat, entah wajib dia sholat Jumat ataupun tidak wajib, namun siapa yang telah sholat Jumat maka tidak lagi melaksanakan sholat zuhur. Kita katakan termasuk yang tidak wajib seperti komunitas, tapi kalau sudah sholat Jumat tidak lagi boleh melaksanakan sholat zuhur. Dan termasuk juga kaum musafir yang tidak wajib, tapi kalau sudah sholat Jumat maka dia sudah tidak boleh melaksanakan sholat zuhur. Jadi dia adalah pengganti dari sholat zuhur. Adapun orang yang melaksanakan dengan niat zuhur, maka kita katakan ini suatu hal yang tidak disyariatkan, Dan nampaknya Allahu alam itu keyakinan dan amaliyah yang dilakukan oleh sebagian tariqah atau tarekat. Ya Allah alam, ada tarekat khusus setelah sholat Jumat mereka sholat zuhur, dan ini menyusahkan. Dan memang bid'ah itu pada hakikatnya menyusahkan. Menurut mazhab Syafi'i, kalau satu kota itu mesti ada satu sholat Jumat di masjid jami'. Jami' masjid yang dilaksanakan sholat Jumat. Kalau ada Jumat 2-3, maka masjid yang lain itu Jumatnya tidak sah. Maka untuk menggantinya dilaksanakanlah sholat zuhur. Itu melaksanakan mazhab Syafi'i yang asli. Di Pandeglang, kawan saya dari Banten, Pandeglang, sholat, kami di sini sholat zuhur. Ya, karena dia tidak meyakini sholat yang lain itu sah. Lalu di Jakarta, Istiqlal sholat Jumat, di Blok M sholat Jumat, di Al-Azhar sholat Jumat, di masjid sholat Jumat. Ini apa bahasa yang dipakai? Mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi, dalam satu kota, kalau sholat Jumat cukup ramai, maka sholatnya sah. Tidak perlu lagi sholat zuhur. Maka sebenarnya kita tidak mazhab Syafi'i asli tulen original. Masih ada campuran dengan beberapa persen. Di antara dalam kasus sholat Jumat dan jual beli. Salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat waktunya waktu zuhur. Jadi salat Jumat adalah salat yang menggantikan waktu zuhur. Orang berdosa dan sampai sebagian mengatakan di had kalau meninggalkan salat Jumat walaupun dia mengatakan saya salat zuhur. Dia wajib salat Jumat, tapi dia tinggalkan Jumat, dia ganti dengan salat zuhur. Itu tetap berdosa dan kena had, kena sanksi. Kecuali jika Jumatnya bermasalah, artinya jumlahnya tidak cukup 40 atas pendapat di mazhab Imam Syafi'i yang mutamad harus minimal 40, walaupun ada pendapat yang kurang dari itu, bahkan 12 pun ada. Atau semuanya musafir, maka nggak sah salat Jumat. 40 itu orang yang tinggal di sana. Atau semuanya mukim, nggak sah salat Jumat. Karena 40 itu orang yang mustaudin, rumahnya di situ. Maka pondok pesantren, santrinya 1000, nggak ada satu pun yang tinggal di sana. Ustadznya nggak tinggal di sana, nggak ada yang orang tinggal di sana yang sholat di situ. Orang desa nggak ada, ustadznya rumahnya bukan di sana. Datang pergi, semua hanya santri, nggak sah dia sholat Jumat. Walaupun jumlahnya 1000, karena dia mukim, bukan mustaudin. Atas pendapat mu'tamad, walaupun banyak pendapat yang memperbolehkan. Hal semacam ini, jika dia menggantikan Jumat dengan zuhur, gak ada masalah. Tapi kalau di satu desa, dan di kampung istrinya, berarti di desa, berarti di situ banyak orang, gak mungkin desa kurang dari 40. Mestinya kalau desa pastinya lebih dari 40 orang, maka wajib sholat Jumat. Digantikan zuhur, gak boleh, gak sah. Jumat itu hukumnya fardu ain. Jadi bagi setiap orang Islam yang berakal atau balik, ya, merdeka dan lainnya, sebagian ulama mengemukakan bahwa sholat Jumat adalah sholat duhur yang digasar. Sebagian yang lain mengemukakan sholat Jumat adalah sholat yang berdiri sendiri walaupun dilaksanakan di waktu duhur. Ya. Lalu ini ya, ada dari Syekh Wahban Zuhaili dalam kitab fikih Islami wa adilatuhu mengatakan bahwa sholat Jumat adalah bukan sholat duhur yang digasar, karena sholat duhur tidak mencukupi waktu sholat, meskipun waktu sholat Jumat adalah waktu duhur dan dapat tergantikan dengan duhur. Akan tetapi sholat Jumat merupakan sholat tersendiri dan telah maklum bahwa sholat tersebut 2 rakaat. Pendapat ini
berdasarkan dari perkataan apa ya, perkataan Umar siapa gitu, bahwa sholat Jumat itu ada 2 rakaat sempurna tanpa meringkas, sebagaimana sabda Nabi kalian Shallallahu Alaihi Wasallam tentunya, dan riwayat hadis Imam Ahmad, Nasai, dan Ibnu Majah. Menurut Imam Nawawi dalam kitab Majmu' bahwa kekuatan ma'al hadis itu adalah hadis hasan. Lalu bagaimana dengan praktik sholat duhur setelah sholat Jumat? Kan itu pertanyaannya. Ini menurut mazhab Syafi'i ya, yang menjadi rujukan kebanyakan orang Indonesia, bahwa i'adah atau duhur diperbolehkan dilakukan karena bilangan Jumat tidak terpenuhi dalam sebuah pemukiman. Pendapat ini didasarkan pada keterangan, kalau tidak salah, di kitab Fathul Mu'in. Ya, penyampaian saya ya tadi menerangkan bahwa Imam Bulughani ditanya dari penduduk desa mengenai jumlah atau bilangan sholat Jumat ya tidak mencapai 40 jamaah, apakah mereka melaksanakan sholat Jumat atau duhur ya, beliau menjawab, yang saya pelajari itu ya, laksanakan sholat duhur. Pendapat ini menurut mazhab Syafi'i loh. Dan selain itu golongan ulama itu berpendapat untuk melaksanakan sholat Jumat. Namun pengarang kitab Fathul Mu'in menganjurkan kepada mazhab Syafi'i supaya mengikuti pendapat yang memperbolehkan sholat Jumat dengan bilangan di bawah jumlah 40 orang. Kemudian sholat duhur untuk ikhtiyat atau sikap kehati-hatian lah ya, untuk sikap kehati-hatian. Selain tidak terpenuhi jumlah jamaah atau i'adah, duhur menjadi wajib ketika dalam penyelenggaraan sholat Jumat terjadi lebih dari 1 Jumatan dalam sebuah daerah, kecuali keadaan uzur, seperti terjadi permusuhan antara beberapa golongan di daerah tersebut dan terlalu banyak jumlah penduduk sehingga masjid tidak dapat menampungnya ya. Jadi begitu. Jadi karena jika dalam satu daerah terdapat lebih dari 1 salat Jumat tanpa adanya uzur, maka yang sah adalah sholat Jumat yang pertama yang disebut takbiratul ihram, atau imamnya selesai lebih dulu. Sedangkan sholat Jumat yang lain tidak sah. Maka konsekuensinya para jamaah sholat Jumat yang lain wajib melaksanakan sholat duhur, gitu loh. Jadi ketentuan yang saya jelaskan tadi ya berlaku jika di suatu daerah itu terdapat sebuah masjid yang lapang sehingga mampu menampung semua muslimin. Apabila dalam satu daerah itu tidak ada masjid yang lapang, maka diperbolehkan mengadakan sholat Jumat lebih dari 1 masjid. Dalam keadaan seperti ini semua, sholat Jumat yang dilaksanakan sah ya. Terus dari seorang ulama mazhab Syafi'i yang juga menganut Torekoh Naksabandiyah ya, Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi, dalam kitab Tanwirul Qulub fi Muammalati Alamil Ghuyub ya, itu bisa dibuka di halaman 236 kalau tidak salah. Anda coba nanti cari sumbernya. Jadi jika ada banyak sholat Jumat karena ada hajat atau masjidnya sempit misalnya, maka semua sholat Jumat di desa itu sah, baik takbiratul ihram, para imam sholat Jumat tersebut bersamaan atau berurutan. Kemudian disunahkan melaksanakan sholat duhur setelahnya untuk berhati-hati.